Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa inna jannata 'iddat lil muttaqin. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Baru sepekan kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di awal atau mau masuk pekan kedua bulan Syawal. Bulan Ramadan sebagaimana yang juga kita lakukan di samping melakukan ibadah saum sebagai pokok, juga ibadah-ibadah yang lain, baik yang sifatnya ritual maupun ibadah sosial. Ibadah pada dasarnya tidak hanya puasa, bertujuan agar kita yang beribadah ini menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Entah itu sholat, entah itu puasa, ataupun juga haji, itu semua berujung dengan ketakwaan. Dan takwa itu sendiri nanti salah satunya diindikasikan dengan keteraturan dan keterus-menerusan kita melakukan ibadah demi ibadah, baik yang sifatnya ritual maupun yang sifatnya sosial. Di muqaddimah khutbah, khatib tadi menyampaikan satu ayat dari surat Al-Imran, di mana Allah menyeru kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah. Perintah bersegera ini bukan karena keterbatasan ampunan dari Allah. Allah Maha Pengampun. Tetapi kenapa kemudian disuruh kita ini bersegera? Karena waktu dan kesempatan yang kita miliki relatif sangat terbatas. Tak ada satu orang pun yang tahu secara pasti kapan kita meninggal. Yang kedua, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, bersegera juga menuju surga. Bukan karena sempitnya surga, surganya luas. Dalam ayat disebutkan seluas apa? Arduha as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Karena itu untuk kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim diri sebagai paling ahli surga yang lain lewat, itu hendaknya berpikir dua kali. Surga seluas langit dan bumi, oh nanti bisa-bisanya isinya hanya mereka, kita tidak masuk. Surga juga ini bisa diartikan sebagai simbol. Simbol dari apa? Simbol dari keridhaan Allah. Jadi ayat yang tadi kalau diringkas, bersegeralah kamu menuju ampunan dan ridho Allah. Ampunan dan ridho Allah ini untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Sengaja surga atau ridho dan ampunan Allah itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Kalau di surat Al-Baqarah, baik di awal maupun di ayat-ayat selanjutnya, ketakwaan lebih banyak diindikasikan dengan
ketaatan menjalankan ibadah ritual. Di surat Ali Imran 135 ini, takwa lebih pada dimensi sosial. Di ayat berikutnya menjelaskan siapa orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Dijelaskan alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang biasa dan bisa berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi kalau dalam keadaan senang saja, kalau dagang sedang buntu, tidak mau berinfak, apalagi dalam keadaan susah. Dilihat dari ayat ini, infak dan sedekah itu bukan untuk membedakan mana yang kaya atau yang miskin, tetapi untuk membedakan mana yang benar-benar bertakwa, mana yang tidak. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Bagaimana mungkin kita dalam keadaan dorok, susah, sulit, kok masih bisa berinfak? Tentu itu semua infak tadi bisa kita lakukan manakala infak itu kita jadikan sebagai salah satu kebutuhan kita. Jadi infak bukan sisa dari kebutuhan, tetapi infak itu menjadi bagian dari kebutuhan. Bagi orang yang bertakwa, bukan hanya sembako 9, tetapi 10 kebutuhan pokok. Yang ke-10-nya adalah infak. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal qadhimina al-ghaidh. Orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah, tidak reaktif, reaksioner. Perlakuan atau sikap atau bahkan kata-kata dari orang lain mungkin itu menyinggung, bahkan terkesan menghina, tidak kemudian dihadapi tadi reaktif, reaksioner, dibalas dengan yang lebih berat, tapi dikendalikan, dirasionalisasi. Kenapa dia bicaranya begitu? Oh pantas ngomongnya kasar, padahal saya lebih tua. Dia bukan orang Sunda asli. Bisa saja. Oh pantas dia bukan orang yang berpendidikan. Itu ciri orang yang bertakwa yang kedua. Qadhimina al-ghaidh. Tidak reaktif, reaksioner atas sikap atau perlakuan orang lain yang buruk, selama itu tidak merugikan, apalagi membahayakan. Daripada dilawan, lebih baik menahan diri. Dan yang ketiga, wal afina aninnas. Orang-orang yang mudah memaafkan orang lain sebelum orang yang berbuat salah meminta maaf. 3 orang inilah yang yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, qadhimina al-ghaidh, dan afina aninnas. Yang 3 orang pertama yang berhak mendapatkan ampunan dan ridho Allah, ampunan dan surga Allah. Jadi bisa dikata jangan GR duluan merasa sebagai calon ahli surga hanya karena kita sudah taat menunaikan ibadah, entah sholat, entah puasa, entah haji, ibadah ritual kita kepada Allah. Tetapi ibadah sosial kita itu masih kurang. Bahkan tadi dalam ayat itu disebutkan
bersegeralah menuju ampunan Allah. Hampir-hampir istighfar kita ini tidak akan ada mananya, entah itu puluhan atau ratusan kali, manakala kita sendiri sulit memaafkan orang lain. Jadi maghfirah Allah itu tidak hanya bisa, tidak cukup hanya kita minta dengan berkali-kali istighfar setiap minimalnya setiap kali habis sholat, tetapi harus dilanjutkan dengan sikap kita bagaimana bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan, berbuat baik, bersikap baik, berkata baik, muhsinin. Kalau orang hanya berzakat saja itu kewajiban. Kalau orang itu berinfak ketika senang itu wajar. Tetapi kalau dalam keadaan susah pun dia masih juga membantu, menolong dan berinfak, itulah termasuk orang yang muhsin. Muhsin itu satu level. Ketakwaan itu tidak akan kita raih derajat tadi kalau kita belum ihsan. Ihsan itu di atas keadilan. Kalau ada orang berbuat salah, wajar dong kita menuntut balas, bukan memarah, memperkarakan demi keadilan. Tetapi tadi kalau bisa memaafkan, itu kita naik lagi satu level menjadi orang muhsin. Wallahu yuhibbul muhsin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ayat ini untuk khususnya bagi kita bangsa Indonesia, masyarakat Jawa Barat lebih khusus, terkait dengan ibadah saum Ramadan yang kita lakukan, di mana tujuannya juga ingin meraih pada ketakwaan. Karena memang takwa bukan satu stasiun yang merupakan titik akhir, tetapi takwa itu terus-menerus bertingkat. Orang mau beribadah itu kan ada ketakwaan, sekalipun takwanya tingkat dasar. Setelah beribadah, ketakwaannya meningkat sampai mana tidak ada batasnya. Al-Qawum, lebih takwa lagi, lebih takwa lagi, dan lebih takwa. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil. Hadirin dan jemaah rahimahullah. Di ayat berikutnya, ayat 136, masih surat Al-Imran menyebutkan sisi lain dari ketakwaan di samping tiga kelompok yang tadi. Walladzina idza fa'alu fasyatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa setebal apapun atau setipis apapun ketakwaannya, manakala dia berbuat dosa yang tidak merugikan orang lain, dosa yang merugikan dirinya, lebih spesifik yang disebut faisah itu keji. Keji itu perbuatan asusila, perbuatan usaha yang merusak diri sendiri. Bagaimana? Segera dia sadar, dakwah dia segera berpikir, segera beristighfar. Tentu beristighfar kepada
tidak ada wa may yaghfiru dzunuba, tidak ada lagi orangnya atau tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan kecuali illallah, kecuali Allah. Dan wala yusirru ala ma, tidak terus menerus, sudah tahu dosa tapi tetap terus menerus dilakukan, yang dalam bahasa kita atau dalam istilah lain disebut dengan bertobat. Berbuat salah, berzikir, beristighfar, bertobat dan tidak mengulangi lagi. Itulah keempat indikator ketakwaan dari aspek sosial. Di samping tadi ada indikator-indikator ketakwaan dari aspek spiritual yang oleh para ulama didefinisikan secara simpel. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, mengikuti, menaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Tapi kalau dideskripsikan apa itu, ada dimensi ritualnya, ada dimensi sosial. Hari ini kita Allah, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah. Kiranya Allah berkenan memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita, sekaligus kiranya Allah juga berkenan menerima berbagai amal ibadah kita, entah itu salat dan amal-amal yang lainnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismuna wasqi lana akhiratana allati ilayha wa ja'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.